Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini tentunya dengan izin serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan, dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini insyaallah kita masih di dalam yaitu syarah ta'lim kitab Bahjatun Nadhirin, syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab tentang mengajak, menunjukkan ke jalan kebaikan dan mengeluarkan daripada yaitu jalan kesesatan atau sebaliknya. Di dalam pertemuan yang sebelumnya kita sudah lalui hadis yang pertama, dan insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan, dan alhamdulillah kita cukup waktu pada malam hari ini karena tidak ada informasi dan juga tidak ada program besok pagi insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-imam an-Nawawi rahimahullah, wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yawma Khaybar la u'tiyanna ar-raya ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجون أن يعطاها فقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوه إليه فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عينيه ودعا له فبرأه حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا أنفت على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadis yang kedua di dalam bab yang berkaitan dengan mengajak, menunjukkan kepada kebaikan
kepada hidayah. Hadis yang kedua ini hadis yang sangat agung dan mulia, yang di dalamnya penuh sebenarnya dengan ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran, panduan-panduan, dan juga khususnya terkait dengan sebuah sejarah. Salah satu daripada perjalanan dakwah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastinya tidak mungkin kami akan jelaskan seluruh isi daripada kandungan hadis ini, karena di dalam kurang lebih kami coba catat ada beberapa ilmu-ilmu yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari dan kita pahami dengan sebenar-benarnya, seutuhnya, dengan sumber yang tepat dan benar. Di antaranya yang pertama tentang perang Khaybar. Mudah-mudahan setiap dari kita bisa berusaha, berupaya untuk membacanya tentang perang Khaybar. Karena perang Khaybar termasuk salah satu daripada bentuk poin menu yang tidak sedikit menjadi salah satu menu yang didramatisir. Menu yang didramatisir, yang ditambah-tambahin, yang kemudian juga dihidangkan sebagai sesuatu yang luar biasa, seakan-akan tidak pernah terjadi bagi sahabat yang lain, khususnya dari kelompok mereka yang pemahamannya berbeda dengan kita tentunya, bukan hanya sekedar keluar daripada pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan punya dasar-dasar sendiri di dalam agamanya, di dalam agamanya. Yang kedua, berkaitan dengan yaitu al-barakah, yang sering kita dengar dengan ngalap berkah, dengan ngalap berkah atau ngalap berkah, yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini nanti sedikit kami akan jelaskan tentang Rasul meludahi, Rasul berludah ke matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Secara spesifik tidak dijelaskan di dalam kitab ini, dan kami coba ingin lebih meluaskan daripada apa yang ada di dalam kandungan hadis ini, karena sebenarnya banyak sekali. Kemudian beberapa poin yang lainnya yang juga disinggung oleh al-muallif, oleh yang mensyarahkan daripada hadis ini. Sedikit kami sampaikan secara global tentang makna arti daripada hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abil Abbas, namanya Sahal ibn Sa'ad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhoinya. Beliau menceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari di mana di sana yaitu dipersiapkan untuk memasuki peperangan yang namanya perang Khaybar. Perang Khaybar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, besok saya akan berikan bendera, panji. Pemberian Nabi ini pastinya sifatnya adalah sebagai bentuk motivasi, berikut juga sebagai semacam bekal, tapi bekalnya sifatnya adalah batin kepada salah seorang sahabat, dan sahabatnya tidak disebutkan oleh Nabi SAW.
Hari ini diumumkan, besok baru dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat yang bersangkutan. Sampai Nabi mengatakan orang tersebut nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan catat, akan takdirkan dari tangannya, dari kepemimpinannya, dan dari seterusnya bisa membuka dan bisa menaklukkan kota Khaybar dari orang-orang Yahudi yang menjadi mayoritas daripada penduduk Khaybar. Dan Nabi juga memuji sahabat yang besok nanti akan menerima bendera, menerima panji tersebut adalah sahabat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di malam hari para sahabat ketika tidur, mereka semuanya bertanya-tanya, bikin jadi sebuah penasaran. Siapa nih kira-kira besok? Satu dengan yang lainnya saling berbicara, saling bincang-bincang, pengen tahu. Subhanallah, tidak ada bocoran, tidak ada bocoran, tetap dirahasiakan. Sampai pada hari besoknya semuanya mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah berkumpul semua di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Kemana Ali bin Abi Thalib?" Ini sudah tanda sinyal bahwasanya kemarin seseorang yang akan menerima panji bendera dari Rasul, ketika di pagi hari Nabi mencari Ali bin Abi Thalib. Berarti sinyal pertanda yang akan menerima bendera tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian sahabat mengatakan, Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata ya Rasulullah. Sedang sakit mata. Ramad. Dalam bahasa Arabnya sakit mata ramad. Sakit mata yang sifatnya bukan parah atau bukan karena sebab sesuatu karena dampak dari selesai perang atau apa, tidak. Karena mungkin gangguan cuaca atau mungkin gangguan daripada yang lainnya. Yang sifatnya intinya yaitu gangguan di mata yang mungkin sering kita juga pernah mengalaminya. Kemudian Nabi mengatakan, datangkan ke sini, panggil. Subhanallah. Setelah Ali bin Abi Thalib dihadapkan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul meludahi matanya. Ini poin penting nih. Ini gak bisa ditiru-tiru. Ini adegan khusus untuk Nabi. Adegan ini khusus Nabi, bukan orang profesional, gak ada. Kalau orang profesional bisa dengan belajar, tapi adegan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa diturunkan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa siapapun daripada penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa melakukan adegan ini. Karena nanti akan ada poinnya, kami akan jelaskan nanti. Setelah Nabi meludah di mata Ali bin Abi Thalib, seketika penyakitnya sembuh. Penyakitnya yang ada di mata Ali bin Abi Thalib sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ali merasakan seakan-akan tidak pernah ada sakit sebelumnya. Subhanallah. Setelah sudah siap Ali bin Abi Thalib, sudah pulih dan seterusnya, baru Rasul berikan bendera kepadanya. Nabi berikan semangat, Nabi berikan semacam sebuah motivasi kepada beliau kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk bisa yaitu memimpin perang melawan daripada orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar, karena pastinya ini peperangan cukup besar, cukup berat, dan tantangannya, rintangannya, karena perang Khaybar termasuk salah satu perang yang dicatat di dalam sejarah dengan catatan yang luar biasa. Salah satunya Khaybar itu ada 8 benteng yang harus ditaklukkan. Dari mulai benteng yang pertama namanya Hasnun Naim,
yang dipimpin oleh Marhab. Dia sebagai pemimpin daripada orang-orang Yahudi, dan ini orang luar biasa. Jagonya di dalam kemampuannya di dalam berperang, duel, main senjata dan seterusnya. Terkenal luar biasa. Kemudian Ali bin Abi Thalib setelah mendapatkan bendera tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, umfut ala rislik. Majulah, masuklah di dalam peperangan, di dalam medan perang, tetapi jangan buru-buru, dengan tenang, dengan tenang. Jadi nggak perlu emosional, gitu kan? Nggak perlu emosional. Padahal sudah mendapatkan yang namanya dapat doa, dapat semangat, dan juga dapat seterusnya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin sesuatu yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membuahkan hasil. Tapi Nabi perintahkan tenang, fokus. Ini baru didoain doang, udah, waduh, yang doain bukan Nabi lagi misalnya, gitu kan? Ya Allah, sudah berlebih-lebihan. Nasallallahu salama. Kemudian Nabi perintahkan, setelah kamu nanti bisa memenangkan peperangan, ajaklah mereka ke dalam agama Islam dan sampaikan kepada mereka tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ketika nanti engkau bisa benar-benar membawa mereka kepada hidayah, kepada jalan Allah, kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW, ketahuilah satu orang saja Allah Ta'ala akan berikan balasan yang luar biasa nilainya. Diperumpamakan di dalam hadis ini, nilainya ada sebuah ilustrasi, yaitu dengan unta merah. Unta merah ini adalah sebuah harta yang dimiliki oleh masyarakat Arab pada waktu itu yang sangat berharga bernilai. Tapi pahalanya seseorang yang bisa memberikan hidayah, mengajak kepada petunjuk, kepada agama Islam, kepada sunnah Nabi SAW, pahalanya lebih besar, lebih berharga, lebih bernilai daripada yang namanya nilai dunia, sekalipun seperti Humrin na'am, unta merah. Ini kira-kira makna global yang ada di dalam hadis tersebut. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan juga oleh Al-Imam Muslim. Dijelaskan di dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ungkapan yauma Khaybar. Yauma Khaybar, hari peperangan Khaybar. Padahal di dalam prakteknya perangnya lebih dari 1 hari. Tapi diungkapkan di sini oleh Ar-Rawi dari sahabat Abil Abbas, mengungkapkannya hari peperangan, perang Khaybar. Ungkapan kalimat al-yaum di dalam bahasa Arab tidak selalu memberikan makna letterlek. Tidak selalu memberikan makna letterlek. Di sini mengandung makna ayyamul ghazawat. Hari-hari di dalam, yaitu terjadinya perang tersebut yang lebih daripada 1 hari, berhari-hari. Kemudian yang kedua, makna yang juga dijelaskan di sini, ghadau aisaru awalan nahar, keesokan harinya. Al-ghadau di sini bermakna yaitu berjalan menuju di awal daripada waktu siang hari. Yashtaki ay yatawajja, yata'allam, mengeluh, ada sesuatu yang dirasakan sakit oleh Ali bin Abi Thalib. Umfud ala rislik, imdi ala mahlin wala tata'ajjal. Masuklah, menujulah di medan perang
dengan penuh ketenangan, fokus, jangan terburu-buru. Haqqullahi ta'ala ayma umira bihi wa ma naha'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan setelah mereka sudah bisa memenangkan peperangan tersebut, dan agar mengajak orang-orang yang tadinya adalah yaitu orang-orang Yahudi mayoritasnya untuk diajak ke dalam agama Islam dengan perintah-perintah yang datang dari Allah, dan juga mereka disampaikan tentang larangan-larangan Allah. Yahdillahu bik ay yunqidu minal kufri awid dhalal. Apa yang sudah kamu lakukan yaitu memberikan hidayah kepada mereka, menyelamatkan, mengeluarkan mereka daripada kekufuran atau daripada kesesatan. Pahalanya Allah Ta'ala janjikan, Nabi SAW jelaskan di dalam hadis yang tadi, yaitu lebih berharga daripada unta merah. Ini makna global dan juga beberapa makna yang ada di dalam hadis tadi. Beberapa kandungan, panduan, mutiara, hikmah, pelajaran yang ada di dalam hadis ini yang dijelaskan oleh pengarang daripada kitab Bahjatun Nadhirin al-Muallif. Yang pertama, beliau menjelaskan akramallahu subhana binabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa atla'ahu ala ma yaftah alaihi. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam peperangan Khaybar ini sudah diberikan petunjuk, bimbingan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus informasi yang nantinya yang akan memenangkan, menaklukkan perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi. Nabi SAW sudah mendapatkan informasi tadi bahwasanya nanti akan benar-benar menjadi kemenangan bagi umat Islam melalui pimpinan Ali bin Abi Thalib, yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, dijelaskan sebagai bentuk hikmah, pelajaran, kandungan yang ada di dalam hadis ini, fadlu Ali radhiyallahu an wa makanatah wa mada thiqatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihi. Di sini salah satu daripada hadis dan juga banyak lagi yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan, kedudukan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sekaligus yaitu nilai tingkat kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, di sebuah peperangan yang setiap sahabat yang ada pada waktu itu semuanya ingin mendapatkan bendera tadi, mendapatkan panji itu, dan sekaligus dia ingin untuk memimpin yang namanya peperangan tersebut, karena pastinya akan menjadi sebuah catatan yang sangat bersejarah. Karena di dalam peperangan yang luar biasa dahsyat, perang Khaybar yang waktunya tidak sehari dua hari, sepekan, cukup panjang, dan juga melawan daripada mayoritas orang-orang Yahudi yang mereka punya pasukan, punya kekuatan, jumlah yang juga cukup besar. Sehingga Nabi SAW mengamanahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan berarti sahabat-sahabat yang lain tidak punya keutamaan, tidak punya kelebihan, tidak punya kedudukan. Jelas Ali bin Abi Thalib di sini beliau mendapatkan kedudukan, tapi di tempat yang lain, apalagi ketika kembali secara umum tentang kedudukan as-sahabah, peringkat daripada as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, jelas diterangkan. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri meriwayatkan salah satu riwayat yang menjelaskan bahwasanya paling utamanya yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah nabinya adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kalau kembali kepada peringkat tingkatan daripada keutamaan as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Yang ketiga, ini dia
Yang ketiga yang kami ingin jelaskan, mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam id hasala syifa biidznillah ta'ala. Di dalam hadis tersebut dijelaskan ada salah satu daripada mu'jizatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam target faidah tujuan mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini juga sebagai tuntutan bagi kita setiap muslim, setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mempelajari, memahami dan juga sekaligus mengaplikasikan daripada sirah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satunya yaitu mengenal tentang mu'jizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang siap menjawab? Ada pertanyaan? Angkat tangan. Ya. Siapa yang siap menjawab? Dapat hadiah. Hadiahnya bagus. Al-Quran terjemahan cetakan baru, belum ada di pasaran. Wah, luar biasa. Khusus karena ini cetakan terakhir yang baru keluar dari pabrik, langsung dari Madinah. Ya, siapa yang siap jawab? Angkat tangan. Kalau kami bukan pertanyaan dulu, angkat tangan dulu baru pertanyaan. Siap? Masya Allah, barakallahu fik. Pertanyaannya, apa mukjizat Rasul yang paling besar selain Al-Quran? Pas, habis waktunya kelamaan. Betul, silakan Mas, duluan tadi ngangkat tangan. Ahsan, barakallahu fiik, Masya Allah. Bagus, itu dia pertanyaannya dan itu jawabannya. Termasuk salah satu daripada mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terbesar setelah Al-Quran, beliau membelah bulan. Membelah bulan. Pernah dengar? Ya kan? Cuman gak kebayang kan? Padahal itu termasuk daripada mu'jizat yang luar biasa. Selain mukjizat-mukjizat yang lainnya yang juga kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj tidak pernah terjadi oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Yang ketiga, yang memang benar-benar khusus spesial kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Nabi dibelek dadanya dalam keadaan hidup 2 kali. Subhanallah, bayangkan. Pernah terjadi kepada nabi-nabi yang lain? Tidak pernah. Kita dari mana bisa tahu tentang mukjizat-mukjizat ini yang luar biasa? Ini semua adanya di dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus pelajarin, kita harus baca. Kita harus mengenal daripada sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, karena yang angkat tangan pertama dia yang berhak dapat hadiah, ini kan? Ini dapat hadiah tapi nanti hadiahnya beda. Insyaallah dapat hadiah insyaallah. Taib. Mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak dan luar biasa. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap, kemudian ketika pegang di dada, ketika beliau seperti yang tadi meludah, ketika juga beliau berdoa dan seterusnya,
kepada as-sahabah radhiyallahu taala anhum, Allah taala berikan kekuatan daripada doa beliau, daripada tangan beliau, daripada ludah beliau, bisa memberikan kesembuhan, bisa memberikan kesembuhan. Dan ini salah satu bentuk yang namanya barokah. Namanya barokah. Jangan salah pakai H belakangnya. Kalau berkat beda. Nah, beda kan? Barokah dengan berkat beda jauh. Gak bisa disamain. Kalau berkat katanya orang condet apa? Besek. Nah, tapi kalau berkah jauh sekali bedanya, jauh sekali. Karena kalau berkat baru dibawa pulang habis. Nah, tapi kalau berkah an-naf'u al-khairul kathir ad-daim al-mustamir. Sesuatu yang sifatnya baik, yang banyak, dan dia sifatnya terus menerus. Salah satunya Nabi SAW, Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada beliau SAW dari seluruh yang ada pada tubuh beliau. Apapun yang ada pada diri Nabi SAW membawa berkah. Tetapi tidak diwariskan, jangan salah. Tidak bisa diturunkan kepada siapa saja. Hanya khusus kepada Nabi SAW, karena keberkahan ini identik dengan status beliau selaku Nabi dan Rasul. Sehingga apapun yang ada pada seseorang yang mereka mengaku punya berkah lah, punya inilah, mampu itulah, dipertanyakan. Dari mana nih asalnya? Karena kalau keberkahan yang sifatnya benar-benar datangnya dari Allah, bisa saja terjadi. Tetapi harus lihat-lihat dulu orangnya. Tapi kalau hanya sekedar dengan mengatasnamakan karena dia punya hubungan, punya yang namanya keturunan ini, keturunan itu, wallahu a'lam, nampaknya masih perlu di cross check lagi, ataupun juga dipertanyakan, bahkan kebanyakan bohong. Kebanyakan bohong. Sehingga keberkahan yang kembali kepada Nabi SAW adalah keberkahan satu-satunya, selain yang kedua ada lagi yang datang dari makhluk. Ada keberkahan dua yang datang dari makhluk. Yang pertama daripada Nabi SAW, yang kedua dari mana ada keberkahan yang sifatnya makhluk. Dan keberkahan itu terus ada sampai hari kiamat. Al-Quran tidak mungkin, karena Al-Quran bukan makhluk. Dari mana keberkahan yang lain selain Nabi SAW? Dan dia ada terus sampai hari kiamat. Dan kategorinya ini adalah keberkahan yang kedua yang datang dari makhluk yang Allah Ta'ala berikan. Apa? Keberkahan apa itu? Yang kedua adalah keberkahan dari air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam. Dan itu bisa didapat, bisa dicari, bisa dimiliki oleh siapa saja. Kemudian di dalam riwayat dijelaskan Nabi SAW bukan saja kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an beliau mendoakan atau beliau mengusap yang menjadi keberkahan daripada beliau sekaligus sebagai mukjizat, dan juga pernah terjadi kepada beberapa sahabat, di antaranya Salamah, dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain yang juga kembali kepada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamah ibn al-Aqwa. Kemudian kepada sahabat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengusap kepada salah seorang sahabat, yaitu namanya Abdullah bin Atik, yang pernah kakinya patah. Nabi sallallahu alaihi wasallam usap dan akhirnya kembali seperti semula, kembali seperti semula. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah
salah seorang sahabat namanya Sa'ib ibni Yazid radhiyallahu an, kana yashku min waja'in famasaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wa da'alahu bil barakah. As-Sa'ib ini pernah merasakan ada sesuatu keluhan sakit. Nabi kemudian mengusap daripada kepalanya dan mendoakan, sekaligus mendoakan keberkahan. Thumma tawadda'a fashariba as-Sa'ib min wudu'ihi min wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fazala anhu al-alam. Wa yadhkuru al-mu'arrikhuna anna as-Sa'ib bin Yazid tala umru hatta zada 'an at-90. As-Sa'ib ini termasuk daripada beberapa sahabat yang umurnya panjang. Dengan doa keberkahan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya kurang lebih daripada 90 tahun. 90 tahun. Dalam riwayat yang lain, pernah salah seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an annahu maradan syadidan alzamahu al-firash hatta lam ya'ud yumayyizu min hawli fazarahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sahbat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa da'a alaihi salatu wassalam bima'in fatawadda'a minhu thumma rasha alaihi fa afaq min maradihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Banyak lagi beberapa sahabat-sahabat yang juga dengan doa, dengan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik dengan diusap atau mungkin juga disembur atau juga kadang-kadang seperti yang tadi diludahin dan seterusnya, karena pada dasarnya ludahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawa keberkahan, sehingga para sahabat ketika Rasul berludah, subhanallah, direbutin. Tapi tidak bisa terjadi kepada yang lain. Dan tidak ada bagi yang lain, gak ada. Tapi kalau kita lihat fenomena yang ada di sekitar kita, terlalu berlebih-lebihan, tidak kembali kepada dasar ilmu, tidak benar-benar yaitu memahami tentang yang sebenarnya. Ketika ada seseorang yang mungkin dalam tanda kutip dianggap inilah, dianggap itulah, atau punya kelebihan inilah, punya, subhanallah, sehingga apapun yang dilakukannya padahal sebenarnya menyimpang, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang datang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Tapi karena tadi mereka salah persepsi, salah di dalam memahaminya, subhanallah, akhirnya orang yang sebenarnya ada gangguan di otaknya dianggapnya wali, dianggapnya wali, subhanallah. Padahal tidak mungkin. Kalau orang yang namanya wali, kriterianya jelas di dalam Al-Quran. Nabi SAW juga menjelaskan kriterianya. Ketika ada bentuk-bentuk kelainan-kelainan yang terjadi kepada seseorang, kita jangan terburu-buru. Jangan dengan mudahnya mengeklaim, memberikan status kepada yang bersangkutan. Wali, hati-hati, jangan sampai ditolak, jangan sampai bertentangan, hati-hati, entar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada yang bersangkutan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kita tidak paham, tidak mengerti, tidak punya ilmunya, tidak tahu yang sebenarnya, kita akan mudah terbawa oleh yang namanya opini-opini, arus-arus, pemahaman-pemahaman yang tidak tepat, yang tidak tepat. Ini yang ketiga, mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang mukjizat, kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi sebuah konsekuensi yang harus setiap muslim mempelajari, memahami tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat yang ada di dalam kandungan hadis tersebut, hirsus sahaba radhiyallahu anhum ala mahabbatillahi wa rasulih wa sa'ihim fi dhalik wa hirsihim ala tanfidhi wa tanafusihim fil khair. As-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ketika hari sebelumnya diinformasikan besok saya akan berikan bendera, itu adalah sesuatu yang sifatnya kelebihan, keutamaan, kebaikan. Setiap dari sahabat ketika mendengar kabar itu, semua dari mereka berusaha, berupaya, semangat untuk bagaimana bisa mendapatkan
bagian daripada apa yang akan disampaikan oleh atau diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap sahabat pengen semuanya mendapatkan bagian itu, pengen sampai mendapatkan menerima bendera dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Bukan karena untuk mencari popularitas. Tujuannya bukan untuk biar bisa dipandang, biar bisa mendapatkan kedudukan dan seterusnya. Jelas tujuannya tidak lain dan tidak bukan karena Nabi mengatakan besok orang yang akan menerima bendera tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Tidak mungkin setiap dari kita ketika ada yang namanya sebuah kesempatan, ketika mendapatkan sebuah anugerah karunia dan nanti akan menjadikan seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya, tidak ada seorang muslim, seorang mukmin, apalagi kembali kepada as-sahabah radhiyallahu taala anhum, semangatnya dan juga dari harapannya yang luar biasa sangat tinggi menjadi orang-orang yang dicinta oleh Allah dan Rasulnya, sekaligus semangatnya mereka untuk siap melaksanakan, menerima, yaitu perintah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hal ini juga menunjukkan bahwasanya as-sahabat selalu perebutannya, persaingannya bukan kedudukan, persaingannya bukan dunia, tapi persaingannya mereka adalah untuk kebaikan, untuk akhirat. Karena as-sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka obsesinya sudah satu, akhirat, surga, surga. Seperti dijelaskan di dalam riwayat yang sahih, ada salah seorang sahabat namanya Rabi'ah. Satu waktu dia menuangkan air uduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengambilkan air uduknya, kemudian dituangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada akhlak dan adabnya beliau yang mulia, yang agung, yang luar biasa. Siapapun yang membantu beliau, siapa saja yang memberikan, memfasilitasi apa saja kepada beliau, beliau tidak pernah diamkan begitu saja. Beliau selalu mendoakannya, selalu mendoakannya. Dan doa ini luar biasa ketika datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang ditunggu oleh as-sahabah. Ini ditunggu oleh orang-orang yang bisa punya kesempatan untuk membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat tadi menuangkan air uduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Apa yang kamu minta dari aku?" Subhanallah. Apa yang kamu minta dari aku? Ya Allah, bayangkan. Itu pasti tokcer. Ya kan? Apa yang keluar dari Nabi pasti langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Apa yang ada di bayangan kita kira-kira kalau kita ditawarkan seperti itu? Apa yang kita minta kira-kira? Villa? Hah? Apa minta mobil? Minta dunia? Subhanallah. As-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak pernah satupun daripada mereka ketika ditawarkan, dibukakan kesempatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang kembali kepada dirinya, tidak ada satupun dari mereka yang berkaitan dengan dunia yang mereka harapkan. Ada yang tahu apa yang diminta oleh Rabi'ah pada waktu itu? Setelah adzan nanti kami jawab insyaallah. Karena kisahnya juga ada di dalam riwayat yang lain, ada di riwayat yang lain yang kembali kepada beliau, karena beliau termasuk salah satu daripada khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelayan-pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa pelayan Rasul yang paling lama? Siapa? Ahsan, barakallahu fik. Anas kira-kira berapa tahun? Ahsan, barakallahu fik. 10 tahun. Anas bin Malik termasuk pelayan Nabi yang membantu Nabi, yang khidmah kepada Nabi dan seterusnya,
yang dinyatakan di dalam sejarah beliau yang paling lama. Anas juga didoakan oleh Nabi SAW dengan tiga hal. Subhanallah. Semuanya tercapai, semuanya terlaksana. Anas bin Malik radhiyallahu anhum, as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Semua Islam fi da'watihi wa adabihi fi jihadihi wa ghayatihi fi infadil ibadi min ad-dhalali wad-dhaya. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana ketinggian. Taib, kita lanjutkan nanti setelah adzan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillah. Kita lanjutkan. Yang pertama tadi tentang kisah salah seorang sahabat
dari salah satu pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah Al-Aslami. Kisah ini, riwayat ini dijelaskan di dalam beberapa kitab hadis karena riwayatnya sahihah, berkaitan dengan beberapa bab, di antaranya yang paling utama yaitu berkaitan dengan memperbanyak salat sunnah, menjaga melakukan yang namanya salat sunnah, salah satu babnya. Bab yang lain yaitu daripada keutamaan daripada pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam bab yang lain juga yaitu kembali kepada sebuah motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang akan bisa mewujudkan yang namanya cita-citanya, obsesinya, tidak cukup dengan sekedar tamanni, tidak cukup dengan sekedar hanya dengan berharap angan-angan, tapi juga diwujudkannya sebuah obsesi, cita-cita, apapun yang ada pada setiap hamba Allah, apalagi cita-cita itu sangat tinggi, diikuti dengan al-a'mal as-salihah, dengan amal-amal saleh. Salah satunya tadi yaitu dengan memperbanyak sujud. Rabi'ah ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau minta dariku? Rabi'ah mengatakan, bukan masuk surga. Bukan sekedar masuk surga yang beliau minta. Subhanallah. Beliau minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, murafaqatuka ya Rasulullah fil jannah. Aku ingin bersanding dengan engkau di dalam surga. Subhanallah. Bayangkan, bukan cuma masuk surga. Di sini juga ada sebuah optimis yang tinggi dari seorang sahabat, karena beliau termasuk pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk masuk surga, Nabi pasti mendoakan kepada sahabatnya. Nabi pasti cinta kepada sahabatnya, dan tidak ada satupun daripada sahabatnya yang tidak didoakan oleh Nabi untuk masuk surga. Tapi Rabi'ah minta untuk masuk surga bersanding dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena surganya Rasul adalah surga yang paling tinggi. Apa surganya Rasul? Apa surganya Rasul? Angkat tangan. Jannah Firdaus. Pernah dulu kami sampaikan padahal yang dijelaskan oleh para ulama, wallahu a'lam, walaupun Firdaus menjadi salah satu paling tinggi tingkatnya surga, tapi tidak sedikit juga para ulama yang memberikan kedudukan surga khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi PR. Biar dicari. Ada enggak kira-kira kalau di browsing? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Rabi'ah tadi karena permintaannya luar biasa. Sangat berharga dan bernilai dan menjadi sebuah cita-cita harapan daripada setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin bersanding dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, untuk mewujudkan cita-citamu, obsesi tadimu, Nabi mengatakan, fa'akthir bis sujud. Banyaklah dengan sujud. Subhanallah. Padahal Nabi bisa saja dengan tanpa sebuah macam harapan-harapan yang lain atau dengan motivasi-motivasi yang lain, Nabi bisa saja langsung mengatakan, istamin, ya salam, katanya jamaah, gitu kan? Ya salam, jangan khawatir, kunci surga ada sama aneh, ya salam. Tapi aneh gitu kan, dipertanyakan ketika seseorang yang menjamin kepada hanya sekedar muridnya, pengikutnya akan masuk surga. Bahkan inti duluan, aneh belakangan, ya salam. La haula wala quwata illa billah. Nabi sendiri tidak pernah memberikan jaminan yang memberikan
patah semangat sama seseorang, dia semakin bersandar kepada sekedar janji. Tapi Nabi tetap memberikan semangat, kalau pengen masuk surga bersama saya, perbanyaklah sujud. Melalui tingkatkan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pas, ini yang tepat. Karena setiap dari kita yang akan bisa menjadi sebuah barter, sebuah transaksi fabai'un nafsah, setiap dari kita akan menjual diri kita. Menjual dengan apa? Dengan amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya amal-amal tadi itu kita tukar bukan dengan surga, karena gak mungkin amal kita sangat kecil, sangat rendah, tidak ada nilainya daripada karunia Allah, daripada surga Allah. Tapi kita jadikan amal-amal soleh kita barter untuk mendapatkan dibukanya rahmat Allah, diturunkannya rahmat Allah, datangnya rahmat Allah. Karena dengan rahmat itu yang nantinya akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal gak cukup, apalagi amal kita tidak ada kepastian untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal kita masih banyak bercampur dengan hal-hal yang masih perlu diluruskan, perlu ditingkatkan kualitasnya, perlu dikembalikan kepada panduan yang tepat, perlu diluruskan niatnya, perlu dihilangkan daripada penyakit-penyakit nilai-nilai yang ada yang datang daripada manusia. Sehingga amal tidak menjadi sebuah jaminan. Yang pertama akan memasukkan seorang ke dalam surga Allah Ta'ala. Akan menjadi jaminan amal kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mohon maaf, ini juga sebagai bahan renungan dan juga mungkin bisa menjadi introspeksi buat kita semua. Ada salah satu kondisi yang siapapun dari kita sangat beresiko akan terkena yang namanya penyakit ini. Dan ini penyakit sangat dahsyat. Bukan hanya sekedar akan menghilangkan daripada pahala amal kita, bisa jadi sampai akan menjatuhkan kita kepada yang namanya dosa. Dan dosanya tidak kecil. Penyakit apa itu? Riya. Ahsan, barakallahu fiik. Ini sangat bahaya. Sehingga khususnya ada salah satu riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili, salah seorang salaf rahimahullah. Beliau terkenal dengan kesolehannya. Satu ketika beliau sedang duduk di masjid. Dari salah satu sudut di masjid ngelihat salah seorang yang sedang sholat. Abu Umamah terpancing pandangannya. Ini siapa yang sholat nih? Subhanallah, beliau lihat dari mulai gerak-geriknya, cara sholatnya, kayaknya terlalu banyak lekukan-lekukan. Kayaknya terlalu banyak hal-hal yang sifatnya lebay. Subhanallah. Sampai dari mulai berdirinya gitu kan. Subhanallah. Sampai terakhir beliau amatin ketika sujud nangis terseduh-seduh di masjid. Selesai sholat disamperin oleh Abu Umamah tadi. Anta, kamu yang sholat tadi. Seandainya yang kamu lakukan ini bukan di rumah, bukan di masjid, tapi di rumah. Subhanallah, bayangkan orang sholat yang kayaknya khusyuk banget, Masya Allah. Naruh tangannya, gerakannya. Ya Allah. Subhanallah. Sujudnya lama sampai nangis. Beliau katakan, ini kamu lakukan di rumah, bukan di masjid. Ini sebuah catatan buat kita, renungan buat kita. Ketika kita sholat di masjid, khususnya yang namanya sholat sunnah, kita bisa memposisikannya. Bukan waktunya kita untuk berbuat sesuatu. Dan mohon maaf, masih banyak di antara kita, ketika mulai berdirinya aja udah dilihatnya gak enak, ngangkang. Masih banyak yang seperti itu. Subhanallah. Itu sunnah? Sama sekali tidak. Naruh tangannya berlebih-lebihan. Ya Allah, belajar.
Kembali kepada tata cara solatnya Nabi SAW. Dari semua yang sifatnya kembali kepada rukun-rukun gerakan yang paling utama, an-niyah, kebersihan niat, kelurusan niat, kesucian niat, kemurnian niat, ikhlas karena Allah. Jangan sampai setiap daripada ketika kita sholat, gerak kita, orang ngelihatnya udah biasa. Belum lagi kadang rukuknya, sujudnya, dikit lagi berenang. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Karena ini terus terang, mohon maaf. Coba kembali kepada media. Coba kembali kepada mereka-mereka yang selalu mengawasi, mencatat, memonitor kita. Di dalam ibadah sholat ini yang paling banyak mereka koreksi. Sampai mereka berikan gelar sebuah gambar khusus. Nih sholatnya Wahabi begini nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa mereka bisa melihat, mengoreksi dari itu? Ada di antara kita yang memang perlu diluruskan sholatnya. Ngangkangnya gak sesuai dengan pundaknya. Naruh tangannya gak sesuai dengan tempatnya. Ini catatan, bahan renungan buat kita semua. Kami sampaikan apa adanya. Karena memang fakta, realita. Sebenarnya mereka semangat. Sebenarnya mereka ingin mencari sunnah. Sebenarnya mereka ingin mendekatkan amal yang mereka lakukan. Mendekati seperti contoh Rasul SAW. Tapi setiap yang namanya sunnah, setiap amalan harus berjalan di atas panduan, di atas tuntunan. Dan yang paling penting, niat kita. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang nantinya akan membedakan, yang nantinya akan memberikan nilai kepada ibadah kita. Kemudian juga kita bisa tepat untuk memposisikan di mana kita sholat. Karena tujuan kita untuk beribadah mendapatkan nilai dari Allah, ridho Allah, bukan penilaian manusia, bukan penilaian manusia. Karena Nabi SAW mengingatkan, yang beliau takutkan kepada umatnya bukan yang namanya kefakiran, bukan kemiskinan, bukan gak punya dapat jabatan, ilmu dan seterusnya. Nabi katakan yang paling aku takutkan kepada kamu sekalian yaitu asyirkul asghar. Karena seseorang ketika sudah terkena, ada indikasi masuk kepada yang namanya syirik yang kecil, sebagai pintu gerbang yang akan mengantarkan seseorang kepada syirkul akbar. Na'udzubillah min dalik. Karena konsekuensinya ketika seseorang tidak ikhlas, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Syirik. Na'udzubillah. Ini poin yang juga ingin kami sampaikan dan juga kami sering sampaikan di beberapa majelis, mengingatkan diri kami dan juga para jamaah di mana saja. Karena di Al-Fatah kami yakin, kami tahu jamaahnya luar biasa. Masya Allah. Semangatnya di dalam sunnah, di dalam thalabul ilm. Yang terakhir yang juga kami ingin sampaikan, di dalam majelis ilmu, khususnya yang berkaitan dengan Riyadhus Shalihin, upayakan masuk ke majelis itu paling tidak ada pembekalan yang cukup, perbekalan yang cukup. Jangan masuk ke majelis tangan kosong. Jangan masuk ke majelis dengan tangan kosong. Lah bawa buku, wala bolpen, wala apa-apa, cuman pendengar budiman. Cuman sekedar pendengar budiman. Gak mungkin, tidak mungkin. Siapa kita? Para ulama yang terdahulu, tidak ada satu majelis yang mereka hadirin kecuali mereka bawa buku, bawa tulisan dan mereka catat, kemudian pulang mereka hafal dan seterusnya. Kita nih di abad mana? Berada di zaman apa? Subhanallah. Dijamin keluar dari masjid yang tadi dengar, kalau nggak dicatat buyar, hilang. Kita beda dengan mereka-mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dikisahkan di dalam riwayat kehidupannya beliau, di dalam talabul ilminya beliau, di setiap hari beliau tidak kurang di dalam menghadiri majlis 20 majlis. Bayangkan. Dan beliau pakaiannya di dalam riwayat dikatakan pakaian yang terusan dari atas ke bawah. Setiap keluar dari majelis yang satu dengan majelis yang berikutnya, beliau ngangkat bajunya, lari, duduk paling depan. Subhanallah.
Ini Al-Imam An-Nawawi. Dan beliau selalu catat. Dan beliau selalu benar-benar seksama mendengarkannya. Kita masih banyak yang kadang-kadang kurang untuk bisa menyempurnakan di dalam adab majelis, adab talabul ilm. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang paling tidak punya Riyadhus Shalihin terjemahan. Subhanallah. Paling tidak punya kitab Riyadhus Shalihin terjemahan dengan buku catatan. Subhanallah. Karena Riyadhus Shalihin termasuk salah satu buku kitab yang dinyatakan oleh para ulama banyak kebaikannya di dalamnya. Banyak kebaikannya. Hadis yang terakhir yang ingin kami sampaikan secara global saja. Tidak mungkin kami jelaskan karena pastinya, tapi belum jam 8. Alhamdulillah, belum jam 8 masih insyaallah. Karena kalau bulan yang lalu kan ada acara besoknya. Ya kan? Gitu. Kalau sekarang alhamdulillah enggak ada acara. Sedikit kami tutup selesaikan poin ini karena ini termasuk hadis terakhir di dalam bab tentang yaitu mengajak kepada kebaikan. Tentang bagaimana kisahnya salah seorang sahabat di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Dari riwayat ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada salah seorang sahabat yang dia pada awalnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk masuk di medan perang, untuk jihad. Tapi ketika pada hari H dia sakit. Dia sakit. Dia datang menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ada udzur begini. Kemudian Nabi nilai udzurnya apa benar-benar ini udzur syar'i, Nabi yang menentukannya. Karena di dalam penentuan seseorang itu bisa mendapatkan toleransi tidak ikut perang, Nabi yang menentukannya. Setelah Nabi lihat ternyata yang bersangkutan benar-benar termasuk daripada udzur syar'i. Di lain sisi atau di lain yang lainnya ada salah seorang sahabat, dia mau ikut perang tapi enggak punya perbekalan. Enggak punya perbekalan. Nabi katakan, sampaikan kepada si fulan yang dia karena sakit enggak bisa ikut dan dia sudah siap dengan perbekalannya, sampaikan salam dariku, berikan apa yang sudah dia siapkan untuk kamu. Subhanallah. Di dalam hadis ini pastinya adalah termasuk salah satu bentuk yang namanya yaitu berbuat kebaikan dan juga menunjukkan kepada jalan yang sifatnya adalah jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sakit tapi dia bisa ikut andil di dalam perang dengan perbekalannya yang diberikan kepada orang lain. Karena di dalam poin ini yang berkaitan dengan bab ad-dalalah 'alal khair was-sa'i fi tahsilihi wal i'ana 'alaihi. Bagaimana orang tadi salah seorang sahabat yang mempersiapkan pembekalan tapi dia karena ada halangan syar'i kemudian dia tidak bisa berangkat, diserahkan kepada yang lain. Ditunjukkan kepada seseorang jalan untuk mendapatkan ridha Allah, masuk di medan perang, ini bekal. Ini bekal dari saya. Saya tidak bisa hadir, saya tidak bisa ikut perang. Yang kedua yang sangat mendasar di dalam poin ini, sahabat satu dengan yang lainnya enggak ada yang bakhil. Saling menolong, saling membantu, saling mensupport gitu kan. Yang belum punya atau belum ada dibantu dan seterusnya. Ini poin yang ada di dalam hadis yang terakhir di dalam bab tadi, yaitu menunjukkan kepada kebaikan, kepada hidayat yang datang dari Allah Ta'ala. InsyaAllah nanti kita masuk bab baru di pertemuan yang akan datang, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya? Silakan satu saja mewakili yang lain, kalau tidak ada kami tutup. Taib, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.